Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa akrimuna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wa sahilana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, teman-teman semua yang kami hormati, narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Razak MA yang saat ini kita ada di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, kita sudah dipersilahkan untuk mengadakan kajian khususnya untuk siswa-siswi SMK Indonesia, guru maupun warga sekolah SMK Letris maupun umum daripada wali murid atau wali siswa yang ada di SMK Letris Indonesia. Dan juga di sini kita ada ketua OSIS dari SMK Letris Indonesia yaitu ada Fajar Diantoro. Nah, alhamdulillah juga ada sekretaris OSIS yaitu Rojan Firmansyah, dan juga yang kami hormati kepada kepala sekolah ya Pak Haris yang saat ini sedang menyaksikan, ada wakil kepala sekolah Pak Marsani, juga Ibu Nurini, juga Kaprodi bidang IT maupun Bismen, alhamdulillah juga bisa hadir, dan juga staf guru dan juga siswa-siswi warga sekolah SMK Indonesia yang saat ini menyaksikan kita semua. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita sama-sama nuntut ilmu, sama-sama kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dalam rangka kita memperkaya wawasan dan gagasan untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa ibadah yang luar biasa motivasinya ya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para keluarganya. Insyaallah kita termasuk umat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa dulu ya Ustaz ya. Kita doa dulu rekan-rekan, dan juga tak lupa ini ada teman-teman kameramen ya. Alhamdulillah dalam keadaan puasa masih berjuang. Bagaimana caranya di pandemi yang saat ini ya sulit untuk melaksanakan kegiatan KBM offline ya. Saat ini kita berusaha di dalam kegiatan studi Islam Ramadan yaitu sanlat online. Memang sebelumnya kita sanlatnya di sekolahan per kelas kita dan melibatkan guru-guru dan kemudian mengundang penceramah ke sekolahan. Namun saat ini ya tidak untuk mengurangi motivasi dari teman-teman semua ya yang ada di rumah. Siswa-siswi khususnya SMK Indonesia yang saat ini lagi standby, stay at home gitu kan, yang di rumah aja ya tetap ikutin himbauan pemerintah, social distancing atau physical distancing ya. Jadi ya saat ini kitalah yang bergerak untuk teman-teman semua di sana, siswa maupun guru, yang insya Allah ini bisa bermanfaat. Terutama memang ini ya termasuk guru saya juga dari kapan tahu udah lama juga, udah lama nggak silaturahmi, alhamdulillah udah bisa silaturahmi juga ke sini. Dan juga insya Allah ya kami berharap ayo teman-teman semua yang belum live, yang belum mantengin channel kita di osis.smkletris_1 ya. Jangan lupa ayo, udah ada berapa, udah banyak yang 69. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman semua ya udah bisa menyaksikan kegiatan kita semua. Baik, kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita itu dapat berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Juga terlebih tema pada kesempatan sore hari ini yang sangat cerah, temanya adalah Ramadan atau puasa sebagai pendidikan akhlak dan karakter bangsa. Insyaallah ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala haliniyah wal katin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman semua, mungkin setelah ini kita akan dengarkan tausiah ya dengan tema Ramadan atau puasa menjadi pendidikan akhlak ataupun karakter bangsa. Nanti kita ada diskusi tanya jawab, teman-teman bisa siapkan, simak dahulu dengan baik. Ya tetap adabnya dipakai seperti di kelas ya, di rumah jangan bari tiduran. Kalau tiduran ntar kagak nyampe ilmunya ya teman-teman ya. Mari duduk ya anteng ya enak ya. Ya tidak untuk seragam ya silahkan bebas. Yang penting adabnya dipakai aja ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk itu langsung saja kita serahkan kepada Bapak Ustadz Abdul Razak MA. Tempat kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul jud, syahrul tilawah, syahrul musawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Abdul Haris SPD selaku Kepala SMK Letris 1. Assalamualaikum Pak Abdul Haris, salam kenal silaturahmi dari saya. Yang terhormat Bapak Marsani Eskom MA selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Ibu Nurini SPD MA selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, staf dan pengajar SMK Letri 1. Dan yang saya cintai, saya banggakan adik-adik seluruh siswa-siswi SMK Letri 1 yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga para wali santri dan masyarakat umum yang mengikuti acara ini dan mengikuti siaran langsung pada sore hari ini. Juga yang saya hormati Ketua OSIS SMK Letri 1 ya. Pajar ya. Pajar dan sekretaris, tidak ketinggalan para kru yang sudah mempersiapkan acara ini yang semuanya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita dapat silaturahmi meskipun melalui online, tidak langsung bertatap muka, bermuajahah, tapi saya yakin hati kita semua saling bersilaturahmi meskipun kita tidak secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi jalan bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siswa-siswi SMK Letris yang saya cintai dan saya banggakan, saya yakin, Bapak yakin adik-adik sudah rindu ingin kembali ke sekolah. Betul kan? Ya, kalau yang jawab betul berarti itu pelajar yang benar-benar pelajar itu. Kalau yang jawab enggak, pengen tetap di rumah, nah itu pelajar yang malas itu. Yang pengennya stay di rumah terus gitu. Mungkin dia berdoanya mudah-mudahan COVID-nya panjang terus ini. Jangan. Ya, kalau pelajar yang malas ya. Tapi kalau pelajar yang benar-benar pelajar SMK Letris pasti ada kerinduan, keinginan untuk kembali belajar di sekolah, di kelas, bertemu dengan dewan guru dan seluruh staf pengajar. Ya. Tapi adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, meskipun kita tidak bertemu langsung, bertatap muka langsung dalam proses belajar mengajar, tapi itu tidak menjadi dasar bagi kita untuk tidak mencari ilmu, tidak tumbuh semangat belajar, dan tidak meningkatkan kapasitas dan keilmuan kita. Saya yakin, Bapak yakin adik-adik di rumah tetap selalu belajar, memperdalam ilmu,
ilmu agama, ilmu umum, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang mungkin selama ini secara normal adik-adik ikuti dan jalani. Itu saya yakin. Karena saya yakin adik-adik siswa-siswi SMK Letris adalah siswa-siswi pelajar yang soleh dan soleha. Yang baik, yang taat dan patuh, ya. Dan selama ini saya belum pernah mendengar hal yang negatif dari siswa-siswi SMK Letris. Pertahankan terus, jaga terus nama baik SMK Letris dengan memperlihatkan kebaikan dan kesalehan, ya, dari adik-adik siswa-siswi SMK Letris. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, pada sore hari ini saya Haji Abdul Razak MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, ya, mendapat tugas untuk mengisi materi tentang puasa Ramadan membentuk, ya, karakter bangsa dan pendidikan akhlak. Ya, ini luar biasa tema ini, dan saya harap adik-adik betul-betul menyimak, fokus, mencatat, masuk ke dalam hati nurani, sehingga nanti selesai mengikuti acara ini ada bekas, ada asar, ada nilai, ada perubahan, ada pencerahan, sehingga adik-adik betul-betul bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Adik-adik siswa-siswi SMK Letris yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama, ibadah puasa Ramadan tahun ini memang berbeda dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang telah lalu. Puasanya sama, ritualnya sama, yang berbeda adalah situasi dan kondisinya. Kalau tahun dulu kita beribadahnya normal, sholat taraweh di masjid, ya, baca Quran, tadarusan ramai melalui speaker. Mungkin adik-adik juga siswa-siswi SMK Letris biasa kalau sholat taraweh bercanda, main dorong-dorongan gitu kan. Atau lagi sholat taraweh kain sarungnya diangkat gitu kan, sehingga macam-macam. Nah, itu dulu tahun-tahun ke belakang lah, ya, ketika masa puasa dalam situasi normal. Nah, kalau sekarang memang ibadah puasa kita betul-betul kita rasakan sangat berat sekali. Karena kita sekarang sedang berada di pandemi global COVID-19. Dengan merebaknya wabah virus corona. Yang bukan hanya berada di satu negara, bukan hanya Indonesia nih adik-adik, ingat ya. Ini corona ini sudah menyebar hampir di 129 negara. Bayangkan, ini luar biasa penyebarannya. Ini nggak mengenal lagi negara miskin, negara terbelakang, negara berkembang, negara maju, negara superpower. Pokoknya pandemi global corona ini masuk ke semua sektor negara. Dan dampaknya luar biasa adik-adik. Bayangkan Amerika, negara superpower di mana keuangannya sudah sangat stabil, ternyata dengan virus corona mereka juga mengalami dampak yang luar biasa. Berapa ribu orang Amerika yang sekarang nganggur karena perusahaannya tutup. Berapa banyak artis yang sekarang nggak bisa tampil, padahal Amerika itu produk Hollywood yang luar biasa. Nah, artinya apa? Saya awali adik-adik siswa-siswi SMK Letris bahwa beribadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini memang berbeda sekali nuansanya, ya, ritualnya dan pelaksanaannya. Nah, makanya di Indonesia khususnya di masa pandemi global COVID-19 ini, seluruh tata cara ritual ibadah puasa kita sudah diberitahukan oleh pemerintah melalui aturan pemerintah. Ada surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beribadah di musim Covid. Ada fatwa MUI ya nomor 14 tahun 2020 bahwa kalau daerah itu Covid-19-nya masif, zona merah, banyak yang terkena positif, banyak yang meninggal, maka disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tidak melaksanakan ibadah, mengumpulkan orang banyak melalui keramaian, kerumunan, berjamaah dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan menjadi mata rantai penyebaran dari virus corona.
Nah, saya yakin adik-adik siswa-siswa SMK Letris di rumah tetap ibadah kan? Ya, tadarusnya tetap, sholat tarawehnya tetap, qiyamul lailnya, ya, belajarnya tetap kan? Atau jangan-jangan sebaliknya nih? Ya, di rumah taraweh enggak, tadarus enggak, kerjanya tidur aja tidur. Karena anggapannya tidurnya juga ibadah. Ya, kalau kelamaan mah bukan ibadah, ya. Itu ciri orang yang malas beribadah. Ya. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, yang kedua, ibadah puasa Ramadan ini sebetulnya ibadah yang sudah sangat lama. Kalau saya tanya coba, adik-adik udah beribadah udah berapa kali ngikutin puasa Ramadan? Pasti jawabannya beda-beda. Ada yang sudah 10 kali. Ini Kang Oji, kalau saya tanya udah berapa kali ikut puasa Ramadan? Ayo jawab. Ya, sesuai dengan umur, potong masa bocah gitu ya. Sebelum balik fajar udah berapa kali ngikut puasa? Ayo, coba jawab. Tuh. Nah, jangan-jangan fajar nggak puasa ini ya. Karena dia lupa ya. Kalau saya sekarang umur 45, potonglah masa balik berapa tahun. Jadi perkiraan saya udah hampir 30 tahun lebih lah ngikut puasa Ramadan. Adik-adik juga mungkin sama, beda-beda. Coba. Ini ibadah yang udah umurnya berabad-abad, dari tahun kedua Hijriah Nabi dalam sejarah itu. Jadi udah lama sekali. Nah, seharusnya kan ibadah ini sudah betul-betul membekas pada diri kita. Sudah harus menghasilkan produk yang bagus setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi kan nyatanya tidak demikian. Itu fakta yang sering terjadi. Nah, makanya agar tahun ini puasa adik-adik membekas, ada nilai, ada oleh-oleh, ada asar yang baik, ada pendidikan yang bisa kita ambil, adik-adik harus betul-betul memahami tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama ingat ya, puasa di bulan suci Ramadan itu adalah kewajiban bagi muslim yang sudah akil baligh, yang sudah mukallaf, dan tidak ada tawar-menawar. Ya, jadi kalau adik-adik yang laki-laki udah disunat, udah pernah mimpi hubungan seksual, pernah keluar air mani dan lain sebagainya. Kalau yang perempuan pernah haid, nah itu dia sudah akil baligh, sudah mukallaf itu. Jadi nggak ada tawar-menawar, kecuali kalau dia sakit jiwa, hilang akal, nah itu silakan tidak berpuasa. Ya, atau dia sedang, kalau yang perempuan sedang hamil, sedang menyusui, ya itu silakan. Itu beberapa kelompok yang memang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Atau yang sedang dalam perjalanan, atau yang sudah tua renta, ya lansia, itu memang ada kebolehan, ya. Tapi kalau adik-adik siswa-siswi SMK Letris, wah ini semuanya nggak ada istilah tawar-menawar, minta rukhsah, keringanan, nggak berpuasa. Karena adik-adik ini usia produktif, usia-usia yang memang sedang-sedang potensialnya, daya pikirnya, jiwanya, rohaninya, fisiknya. Wah, ini nggak ada alasan untuk adik-adik tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 selalu mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya, ya, diwajibkan bagi kalian semua orang-orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Jadi yang puasa kayak kita ini bukan umat Nabi Muhammad aja, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya, tentu dengan tata cara dan ritual yang berbeda-beda. Ya, jadi jangan disamakan antara satu abad, satu masa, satu periode, masa kenabian yang satu dengan yang lainnya itu sama. Itu berbeda ritual dan pelaksanaannya. Mungkin nabi-nabi dulu puasanya lebih berat. Ya, mungkin nabi-nabi dulu puasanya lebih lama ketimbang kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya puasa ini adalah sar'uman qoblana. Jadi ajaran syariat Islam sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi dulu juga udah puasa. Jadi jangan dianggap kita ini puasa kita doang.
ternyata ini dulu juga sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan akhir dari puasa? La'allakum tattaqun. Agar kita yang berpuasa ini selesai berpuasa, selesai digembleng di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah masuk materi tentang puasa harus menghasilkan pribadi muslim yang berakhlak baik, berkarakter baik. Inilah pentingnya puasa kita di bulan suci Ramadan. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, ya, apa nilai-nilai puasa yang bisa kita ambil dan bisa menjadi akhlak kita selaku muslim? Adik-adik selaku siswa-siswi SMK Letris menghasilkan kepribadian yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan berkarakter bagus. Sebelum saya jelaskan, saya batasi dulu apa itu akhlak, ya. Jadi adik-adik harus tahu apa itu akhlak definisinya. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Maskawe, dia mendefinisikan akhlak itu adalah ya halun da'iyatun linnafsi, ya, sifat karakter yang muncul pada diri seseorang manusia muslim kalau kita, ya, yang pada saat kita melakukannya itu tanpa berpikir panjang tapi menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Itulah akhlak, ya. Halun nafsi da'iyatun ila afaliha min ghairi fikrin waruwiyatin. Itu akhlak. Sifat karakter yang tertanam pada diri seseorang. Jadi ketika dia melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan, itu tanpa berpikir panjang, tanpa merenung dulu, tapi sudah menjadi betul-betul kebiasaan yang rutin dia lakukan. Itulah akhlak dalam Islam. Jadi kalau ada orang nih, ada siswa SMK Letris mau berderma menolong orang miskin, dia mikir dulu, saya dikasih uang jajan 20.000, kalau saya kasih buat bantu orang miskin, saya nggak bisa jajan dong, saya nggak bisa ini dong. Nah, itu bukan akhlak. Tapi kalau akhlak itu dia mau ngasih bantu orang miskin, dia mau menolong orang, ada duit 20.000, udah 10.000 kasih. Nah, itulah akhlak. Jadi dia udah nggak mikir-mikir lagi, tapi sudah tertanam pada dirinya sifat dermawan. Itulah pentingnya akhlak. Nah, ketika kita berpuasa, kalau puasanya dilakukan benar-benar gitu kan, tanpa ada kecurangan, tanpa ada pembohongan, karena ada juga orang yang puasa berbohong. Malam sahur ngikut di rumah sama orang tua, tapi siang dia kumur-kumur gitu kan. Tapi ketika berkumur-kumur, air yang masuk dengan yang keluar itu ternyata beda. Jadi air yang dia kumur-kumur itu dia telan, yang sebagian dia keluarkan. Nah, itu nggak jujur. Nah, puasanya bohong, ya. Di samping batal juga menghasilkan nanti sifat yang tidak jujur. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, kalau puasa ini dilakukan betul-betul secara jujur, secara baik, secara sesuai dengan aturan Islam, bukan sekedar menahan makan minum, tapi juga menahan emosi, menahan sifat-sifat jelek, kecenderungan melakukan perbuatan negatif, dan lain sebagainya, diyakinkan, dipastikan nanti selesai puasa, pribadi orang yang puasanya akan memiliki akhlak yang baik dan karakter yang baik. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Puasa kalau dilakukan secara benar-benar akan menghasilkan pendidikan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik yang dihasilkan dari puasa? Satu, ingat nih adik-adik siswa SMK Letris ya. Kalau adik-adik puasanya benar, bapak ibu puasanya betul-betul imanan wahtisaban, satu, dia akan punya sifat akhlak yang baik adalah satu, disiplin. Nah, itu pasti, Pak. Ayo saya tanya yang hadir di sini, orang kalau puasanya benar, disiplin nggak dia? Pasti disiplin. Contoh ringannya disiplinnya apa? Satu, disiplin waktu.
Karena puasa mengajarkan disiplin waktu, min tulu'il fajri ila gurubis samsi. Jadi puasa itu dari mulai kita waktu sahur, makan, minum, bersahur, kita tahan, kita nggak berani macam-macam, ila gurubis samsi, sampai waktu berbuka puasa. Jadi pas udah tok 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 buar, nah baru dia boleh buka. Itu disiplin waktu luar biasa. Bayangkan ini kalau adik-adik puasanya bener. Itu Ustadz Oji ya, Kang Fajar nih, ketua OSISnya. Nanti anak-anak SMK Letris itu jadi disiplin waktunya. Disiplin masuk ke kelas. Disiplin masuk ketika jam pelajaran. Disiplin masuk ke sekolah. Jadi luar biasa kan? Disiplin. Karena dia sudah dididik dengan disiplin ketika puasa. Ayo adik-adik saya tanya, ketika puasa disiplin nggak? Pasti jawabnya disiplin. Berarti kalau ada yang coba-coba, jangankan berjam-jam, 5 menit, 5 detik, 1 detik saja, sebelum waktunya nggak berani. Adik-adik contoh, ayo ketika mau berbuka, di depan piring kita ini, di depan meja kita sudah ada kolak, udah ada gorengan, udah ada molen, udah ada pisang goreng, macam-macam. Saya tanya, adik-adik berani nggak tuh coba-coba? Nyobain dikit aja lah. Gitu. Berani nggak? Enggak. Kenapa nggak berani? Karena belum waktunya, belum tiba. Artinya kan adik-adik dididik disiplin tuh. Ya kalau ketika berpuasa saja adik-adik disiplin, kan tinggal nerusin disiplinnya ketika nanti puasanya selesai. Jadi tinggal kontinuitasnya, tinggal kesinambungannya saja, tinggal memeliharanya aja, adik-adik tinggal merawat aja. Jadi kebiasaan disiplin ketika berpuasa diteruskan ketika berada di luar bulan suci Ramadan. Ayo saya tanya, adik-adik siap nggak disiplin? Ya. Ayo dewan gurunya sama, dewan gurunya juga harus disiplin nih, jangan muridnya aja. Dewan guru, satpamnya, OB-nya, tenaga kebersihannya. Ini kalau semuanya disiplin, hasil dari jerih payah puasa pendidikan puasa Ramadan, wah luar biasa sekali. Makanya definisi disiplin itu adalah sikap taat, patuh kepada aturan dan tidak ada keinginan niat untuk melanggar. Itu disiplin. Makanya disiplin ini perlu proses, perlu dilatih. Puasa Ramadan inilah melatih untuk kita bersikap disiplin. Ini karakter loh, luar biasa. Nanti kalau adik-adik selesai sekolah di SMK Letris, bekerja, adik-adik udah biasa disiplin, perusahaan mana aja tempat adik-adik bekerja, pasti akan mengacungkan jempol. Pasti akan memuji, wah anak-anak SMK Letris ini luar biasa kerjanya disiplin. Karena pendidikan Ramadan dia aktualisasikan, dia amalkan ketika berada di luar bulan suci Ramadan. Paham nggak adik-adik? Saya yakin paham ya. Jadi puasa Ramadan nilai pendidikan akhlak dan karakternya terutama pertama adalah sikap disiplin. Beragama juga harus disiplin. Nggak ada kita ketaatan beragama nggak disiplin. Sholat, umpamanya sholat asar, kita nggak disiplin, jangan 4 rakaat, lagi sibuk 2 aja, ya nggak bisa. Wah adik-adik nih karena lagi banyak PR, lagi banyak ini, sholat isya, udahlah kurangi aja 2 rakaat atau 3 rakaat setengah lah gitu, nggak bisa. Tetap disiplin dalam menjalankan ketaatan beragama, ya. Yang kedua, waktunya udah mau habis. Yang kedua, nilai pendidikan Ramadan yang betul-betul kalau kita aktualisasikan akan mengkristal pada diri kita menjadi akhlak. Yang kedua adalah sifat sabar. Nah, sifat sabar ini juga penting adik-adik. Ya, bagaimana puasa mendidik adik-adik memiliki sifat sabar. Apa itu? Menjaga emosi, tidak temperamental, tidak cepat marah, tidak cepat menyalahkan orang lain, tidak cepat memberikan stigma negatif, ya, itu sifat sabar. Ramadan ini mengajarkan kesabaran luar biasa, ya. Bahkan kata Nabi, kalau kau ketika berpuasa di bulan suci Ramadan,
lalu kau marah, jangan kau balas orang yang marah kepada kita itu. Jadi umpamanya Oji lagi Ramadan marah-marah ke saya, apa itu Pak Rojak itu? Ya saya kalau lagi puasa jangan ngelayanin. Kita jawab, ini imun. Kang Oji maaf saya lagi puasa. Itulah melatih kesabaran. Jadi nanti kalau adik-adik di kelas, siswa-siswi SMK Letris, dimanapun berada, menghadapi keadaan situasi yang tidak mengenakan, bikin kesel. Di kelas kita sering nemuin hal-hal yang bikin kesel, betul nggak? Punya temen kesel, bikin kesel mulu. Ada temen yang kerjanya lelet bener gitu kan? Ada temen, kita punya teman di kelas atau di luar yang kebiasaan buruk, ya kita harus sabar menghadapinya. Jangan emosional, temperamental, lalu kita ngeluarin kata-kata kotor. Tidak demikian. Nah, puasa di bulan suci Ramadan, nilai pendidikan akhlak dan karakter yang diajarkan dalam syariat Islam adalah sifat sabar. Sifat sabar. Sabar ini macam-macam. Ada sabar dalam ketaatan. Nanti siswa-siswi SMK Letris diajarkan kesabaran dalam ketaatan. Jadi mau sholat, kita mau sholat itu males bener bawaannya. Nah, di SMK Letris kan ada tradisi sholat berjamaah, ada tadarus, ada kuliah duha berjamaah, ada yasinan, ada khataman macam-macam. Itu bawaannya males, saya yakin. Nah, disiplin, sabar, itu yang paling penting di antara nilai-nilai yang bisa kita peroleh pendidikan ataupun diklat Ramadan yang bisa kita dapatkan seandainya puasa kita memang betul-betul penuh penjiwaan, penuh diresapi, nah, penuh kehusuan. Coba kalau puasanya sambil main-main, hanya sekedar ya asal puasa, jangan harap adik-adik, karena ibadah ini tidak mungkin dilakukan dengan cara main-main, harus penuh penjiwaan. Puasa juga sama, ya, dan itu adanya adalah di hati kita yang paling dalam, bukan dengan simbol-simbol puasa itu lemes gitu kan. Oh, itu orang yang penuh penjiwaan, belum tentu, karena bisa saja orang yang lemes, yang beludah mulu. Apa beludah mulu tuh Saroji ya? Itu belum tentu dia itu begitu, karena bisa saja itu modus-modus saja. Padahal yang sesungguhnya dia tidak berpuasa, tapi puasa penjiwaannya itu ada di hati kita. Kita yang melaksanakannya. Nanti kalau kita betul-betul, kata Nabi, imanan wahtisaban, kita akan mendapatkan berbagai macam pahala yang besar, pengampunan, akhlak menjadi baik, semakin sadar dalam beragama, dan semakin meningkat keimanan, kesalehannya ketika kita betul-betul melaksanakan ibadah puasanya secara baik dan benar. Adik-adik siswa-siswi SMK Letris yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dan seluruh jajaran keluarga besar SMK Letris 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Ini beberapa hal saja. Saya tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhan, karena kalau dibahas, wah, lebih dari 30 Saroji. Ada sebuah kitab judulnya Al-Hikmatu Tasri wa Falsafatuhu, karangan Imam Juhaili. Itu ngupas tentang hikmah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ramadan hikmahnya membentuk apa, puasa membentuk apa, zakat membentuk apa, haji apa, sholat apa, itu ada semuanya. Jadi setiap ajaran Islam itu bukan sekedar ritual, tapi mengandung nilai-nilai pendidikan yang kalau kita lakukan secara benar, itu akan berdampak pada peningkatan kapasitas diri kita. Kita semakin menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang semakin baik, menjadi orang yang semakin matang dalam hidup, dan orang yang semakin meningkat kebaikan dan kesalehannya dalam kehidupan kesehariannya. Itu saja. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini, adik-adik yang mendengarkan dan jauh di sana, dan keluarga besar SMK Letris serta masyarakat umum, mudah-mudahan
Saya tidak henti-hentinya berdoa, bermunajat, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan betul-betul membawa dampak kebaikan, membawa dampak peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan COVID-19, wabah corona cepat berlalu, cepat berakhir, cepat menghilang dari bumi Indonesia dan kita menjadi kembali normal, hidup normal, melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga normal, beribadah normal tanpa dihantui rasa takut, rasa galau, takut terkena virus corona. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Tadi wah banyak banget itu hikmah atau yang disampaikan oleh guru kita narasumber yaitu Bapak Haji Abdul Rojak. Alhamdulillah saat ini kita buka sesi pertanyaan ya. Teman-teman bisa siapkan dulu pertanyaan di rumahnya masing-masing. Yang penasaran tadi atas apa yang disampaikan oleh guru kita, nah silakan bisa ditanyakan. Ini kan sudah dihimbau ya oleh wali kelas semuanya bahwa ini menjadi tugas kalian di rumah dan nanti kalian membuat resume yang nantinya akan dikumpulkan oleh wali kelas masing-masing. Nanti menjadi absensi ya, absensi kehadiran kalian seperti kegiatan KBM pada umumnya. Ya, silakan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan baik itu ya dewan guru ataupun wali murid ya, terutama yang dikhususkan yaitu siswa dan siswi SMK Letris Indonesia Bintaro Jombang, silakan untuk menyiapkan pertanyaan, kita diskusi bersama Pak Ustadz Abdul Rojak, nanti akan dijawab langsung oleh beliau. Nah, mungkin di sini ada dari ketua OSIS atau sekretaris terlebih dahulu untuk bertanya bersama Bapak Ustadz ya, silakan. Ya, silakan Pak Jar, ayo. Jadi begini Pak, di kondisi pada saat ada wabah COVID-19 seperti ini, kan para siswa-siswi SMK Letris pastinya berada di rumah. Terus bagaimana kalau siswa-siswi ini, para remaja khususnya, puasa tapi tidak sholat dan hanya tidur sepanjang hari gitu, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Nah, jawabannya singkat. Ya, itu contoh yang tidak baik. Ya, makanya tadi nilai puasa Ramadan apa? Sikap disiplin. Jadi meskipun adik-adik di rumah ya tetap disiplin. Disiplin dalam sholat 5 waktu. Disiplin waktu, mengelola waktu. Jadi di rumah pun adik-adik cara belajarnya sama kayak di kelas. Jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa. Itu harus sama. Mengelola waktunya. Dan yang ketiga, ya selama di rumah tetap adik-adik harus disiplin terhadap aturan. Jadi jangan di rumah dianggap nggak ada aturan, tetap di rumah juga ada aturan. Ada nggak ya Pak Jar? Ada di rumah ada nggak aturan? Banyak tuh kan. Apa aturan di rumah? Adik-adik ingat ya. Nih semua nggak boleh keluar malam. Ayo, ya kalau habis isya, habis terawih mah boleh lah mau jajan gitu kan. Tapi kalau sudah ngelantur, kumpul-kumpul. Nah, selama Ramadan adik-adik ingat nih, di Tangsel udah berapa kali kepolisian Polres Tangsel, saya ikut sweeping, ikut keliling di Tangsel, ternyata banyak loh anak-anak pelajar ya, tapi bukan SMK Letris ya. Anak-anak luar sana nongkrong-nongkrong, akhirnya tawuran, main panas-panasan dan saling serang, bahkan sampai ada yang meninggal. Itu tandanya apa? Karena anak-anaknya tidak disiplin terhadap aturan waktu. Kan orang tua, adik-adik sudah bilang jangan keluar rumah, jangan keluar malam. Ya, berarti kalau yang masih keluar malam, ayo buru-buru sadar. Ingat, ya, itu adalah aturan ketika kita berada di rumah. Apalagi aturannya nggak boleh keluar malam, nggak boleh keluyuran, nggak boleh membuang-buang waktu secara tidak bermanfaat gitu kan. Ya meskipun ketika kita berpuasa itu diperbolehkan tidur, bahkan ada hadisnya katanya tidurnya juga ibadah, dapat pahala, tapi itu jangan dijadikan alasan untuk kita tidak produktif. Ya, supaya produktif apa? Manfaatkan waktu, disiplinlah selama di rumah.
Ya kalau tadi kata Fajar puasa karena kebanyakan tidur sampai nggak sholat, wah itu mah udah kebablasan ya. Tidur siang hari itu jangan banyak-banyak, 1 jam, 2 jam itu udah cukup. Kalau adik-adik tidur umpamanya, habis sholat subuh tidur, bangun asar pas mau bedug, pas mau sholat maghrib, wah itu mah kebablasan. Ya, pasti malamnya nanti begadang dan lain sebagainya. Jadi tetap ya, meskipun di rumah, ingat nilai Ramadan, disiplin waktu, disiplin menjalankan agama, sholat dan lain sebagainya, disiplin terhadap aturan, dan betul-betul meninggalkan segala kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi madarat. Tinggalkan. Lebih banyak di rumah tadarus, iktikaf. Iktikaf boleh nggak di rumah? Boleh. Ya tahajud silakan. Adik-adik SMK Letri selama di rumah pernah nggak tahajud 100 rakaat? Wah kaget Pak Rojak, yang bener 100 rakaat. Oh saya juga ngomong doang belum pernah. Paling kuat saya juga ya paling berapa? 10, 20 kalau sampai ratusan. Tapi karena waktunya banyak adik-adik tahajud dari jam 1:30 sampai 3:30. Sampai nggak 100 rakaat? Sampai kalau kuat silakan. Ya, artinya waktunya betul-betul bermanfaat, diisi dengan kegiatan yang positif. Ya, paham ya adik-adik? Jadi pertanyaan Fajar mengingatkan, di rumah jangan terlalu banyak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Tetap sesuai dengan tema kita hari ini, pendidikan akhlak, karakter. Yang paling penting adalah sifat akhlak, karakter, disiplin. Karena sekarang kita banyak di rumah, disiplin ketika berada di rumah, disiplin memanfaatkan waktu, disiplin mengisi waktu, disiplin dalam ketaatan beragama, disiplin dalam menjalankan aturan dan lain sebagainya. Insya Allah berkah dalam hidup kita. Ya, itu ya, Kang Fajar. Dari Rojan ini, dari Rojan. Nah, silakan, ayo. Jadi gini Pak, kayak saya tuh melihat banyak orang-orang lain tuh menganggap bahwa puasa Ramadan kali ini tuh hanya kayak menjalankan puasa saja, tanpa tahu tata caranya seperti apa. Jadi gimana menurut Bapak ketika ada orang yang sedang menjalankan puasa, terus melakukan, mohon maaf, ngerokok di saat sedang menjalankan ibadah puasa, apakah itu diperbolehkan atau tidak, dan apa hukumannya? Ya, terima kasih Roja ya. Pertanyaannya unik ini. Ada orang puasa tapi ngerokok katanya. Ya jelas-jelas kalau orang merokok berarti dia tidak sedang berpuasa ya. Jadi ingat, tata cara puasa ini bukan sekedar menahan lapar, makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya. Tapi dalam beribadah puasa juga ini kita dilarang untuk melakukan segala hal yang bisa menghapus ibadah puasa kita. Apa itu yang menghapus ibadah puasa kita? Ya seperti menggunjing orang, menceritakan kejelekan orang lain, ghibah, atau kita emosional, temperamental, ya, dan hal-hal lainnya. Nah itu puasanya tidak batal tapi mengurangi nilai pahala puasa. Ya kalau seperti merokok sudah jelas-jelas itu membatalkan puasa ya, di samping makan minum hubungan seksual ya. Jadi makanya supaya puasa kita di musim Covid ini betul-betul bermakna, ya harus kita lakukan dengan penuh penghayatan dan penjiwaan. Jadi bukan sekedar makan minum, bukan sekedar menahan, tidak bisa bertutur kata yang negatif, yang jelek, tapi juga memang harus penuh penjiwaan dalam diri kita ketika melaksanakan ibadah puasanya. Caranya gimana? Ya dengan mengisi selama kita berpuasa dengan nilai-nilai yang positif. Makanya selalu saya sarankan adik-adik siswa SMK Letris, rajin-rajinlah tadarus Al-Quran. Ayo Bapak nanya, siapa yang udah hataman Quran 1 kali? Kalau langsung Bapak persen ya, kalau ada yang ngaku. Tapi saya yakin kelihatannya belum ada yang hatam ini ya. Jangankan 1 hatam, jangan-jangan juz amma aja belum selesai lagi ini ya. Tapi saya yakin adik-adik udahlah. Jadi selama Ramadan supaya kita penjiwaannya mengisi dengan hal yang positif, tadarus Al-Quran. Adik-adik kalau ada rejeki meskipun belum bekerja dikasih uang sama orang tua, sisihkan untuk belajar sifat dermawan, membantu orang yang terkena dampak Covid ya dan lain sebagainya.
Atau adik-adik melakukan kegiatan apa lagi? Banyak kegiatan positif ya yang bisa dilakukan. Ya belajar bersama ya, atau menjalin silaturahmi, saling mensupport, mengingatkan. Saling mengingatkan tuh bagus adik-adik. Jadi adik-adik kalau punya teman kelihatannya dia nggak puasa, kita telepon, kita ingatkan. Itu juga perbuatan baik selama di bulan suci Ramadan. Jadi mengingatkan teman sejawat agar tetap dia melaksanakan ibadah puasa. Itu juga nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang bisa kita lakukan agar puasa kita nanti betul-betul bermakna, ya. Bukan sekedar ritual, apalagi tradisi semata tahunan, ya. Itu harus kita hindari. Mungkin itu jawaban saya, Kang Roja, ya. Ya, alhamdulillah. Ini masih ada waktu, ya kurang lebih 10 menit lagi. Ini kita coba lihat ya, Pak Ustadz ya. Ini Ya, ada silakan. yang Ada pertanyaan dari apa nih, Khalifah underscore Deswata 12 ya. Ini kita coba bacakan aja. Ini ada, kita kalau nggak boleh keluar, bete di rumah, masa nggak boleh keluar di siang hari, Pak, katanya begitu, Pak. Dari siapa tadi? Dari apa ya, Khalifah. Oh, Khalifah. Wah. Iya. Ya, Namanya Khalifah ya. Khalifah ini ya. Khalifah. Tidak ada aturan manapun, baik aturan syariat Islam maupun aturan negara, orang yang berpuasa tidak boleh keluar siang hari. Nggak ada itu. Boleh keluar siang hari, tapi karena sekarang lagi musim Covid, Khalifah ingat, satu, keluarnya harus pakai masker. Ya. Jadi apa, kan cuma ke warung aja. Ke warung juga harus pakai masker. Nanti kalau di warungnya ngobrol, bercanda, ya kita nggak tahu teman sebelah kita yang tukang warung atau yang sama-sama beli, dia punya gejala COVID atau enggak. Atau sekarang kan ada OTG, orang tanpa gejala. Kita nggak tahu nih, makanya tetap pakai masker. Yang kedua, nanti di warungnya jangan langsung bersentuhan, tapi cuci tangan dulu, ya, pakai hand sanitizer, atau Khalifah bawa dari rumah, ya, bawa dari rumah silakan, ya. Kemudian yang ketiga, nanti ketika berinteraksi di warung atau di mana, Khalifah harus jaga jarak yang disebut dengan physical distancing atau social distancing. Ini saya dengan Ustadz Oji, ya, ada jarak, jangan nempel. Nah, selama musim Covid itu nggak boleh Khalifah, ya, karena dikhawatirkan teman sebelah kita ini kalau dia membawa virus itu tidak cepat menyebar karena jaraknya 1 meter atau lebih. Jadi boleh Khalifah selama Covid, selama puasa supaya nggak bete, boleh keluar rumah, tidak apa-apa, ya boleh kita bergerak-gerak badan keluar, atau mau ke rumah saudara boleh. Yang tidak boleh itu seandainya keluarnya nongkrong, lalu keluarnya makan diem-diem, Khalifah ya, lalu balik lagi pulang ke rumah. Nah, kalau keluarnya begitu, itu keluar yang membawa mafsadat, ya nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau keluarnya hanya relaksasi, silaturahmi, atau ada keperluan, boleh Khalifah, dan tidak membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Jadi jelas ya, boleh ya Khalifah kita keluar rumah. Bapak aja selalu keluar rumah nih ya, karena ada keperluan kantor, ada keperluan dinas, ya, dan lain sebagainya, itu boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu mungkin jawaban saya. Ya, silakan. Apa ditegasin saya Pak tuh nanya katanya gitu. Oh iya, ini ada dari Dika, Pak Ustadz. Ya. Ini, Pak, mengapa sikap taat itu sangat penting dalam perintah agama? Saya Pak nanya nih katanya. Dika, makasih. Kenapa sih sebagai orang beragama kita harus taat? Karena memang perintah ajaran agama kita harus punya sikap, punya nilai, punya karakter, yaitu taat menjalankan aturan, baik aturan syariat Islam maupun aturan pemerintah. Makanya Dika nanti di Al-Quran bisa dibuka ya, ada ayat yang berbunyi wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada di surat Al-Imran ya, Al-Maidah juga ada.
Ya, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan harus taat kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada presiden, kepada gubernur, kepada wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada ketaatan. Beragama tanpa ketaatan itu nonsen, Dika. Jadi Dika beragama nih, sholat asar 4 rakaat. Gue mah semaunya aja, gimana gue aja. Ya kalau gua mau 4, kalau gua lagi males 2 gitu, ya nggak bisa. Atau Dika kalau lagi rajin sholat subuh, perintah agama 2 rakaat sama Dika, wah gua lagi rajin nih sholat subuh, gua tambah 10 rakaat, ya nggak bisa. Ya, dalam beragama itu memang harus seperti itu. Ya, ketaatannya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi kalau puasa Ramadan, waktunya min tulu'il fajri ila gurubi syamsi, yang nggak bisa sama Dika dipotong sampai pertengahan nahar umpamanya. Nah, nggak bisa, kecuali bagi kelompok-kelompok yang memang dapat dispensasi dan diperbolehkan. Kalau Dika punya adik umur 5 tahun umpamanya ya, 5 tahun itu masih kecil lah, belum akil balik, dia masih tahap kanak-kanak, ya boleh puasanya setengah hari. Setengah 12 pas azan zuhur dia buka, boleh, karena memang dia diperbolehkan. Tapi kalau Dika sudah akil balik, bahkan sudah punya pacar ya, sudah ini, ya nggak boleh. Harus taat kepada aturan yang sudah ditentukan, yang sudah diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Pokoknya beragama ini kalau tanpa ketaatan kacau balau ini. Agama juga bisa hancur nanti. Bahkan agama bisa hilang lenyap gara-gara umatnya tidak mentaati aturan syariat yang sudah ditetapkan. Ya. Justru agama ini lahir untuk mendisiplinkan umatnya agar dia selamat, tidak celaka dengan dia memegang teguh ketaatan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, itu Dika, ya. Contoh, di Islam ada larangan minum-minuman khamr, narkoba. Ada kan Dika ya? Innamal khamru wal maisir ayatnya. Kenapa Islam mengajarkan umatnya untuk taat, ya, menjauhi khamr, narkoba? Karena kita tahu narkoba itu banyak mengandung kehancuran, mafsadat. Jadi kalau kita minum khamr, saraf otak kita berapa ribu yang hancur gara-gara kita minum khamr. Makanya kita harus taat dalam menjalankan agama, tidak minum khamr, tidak ikut narkoba. Jadi artinya ketaatan itu akan berbalik memberikan keuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi umatnya yang betul-betul taat menjalankan ajaran agama Islam. Jadi itu Dika, kalau ditanya kenapa beragama kita harus taat dalam menjalankan agama. Ya, itu saja. Kalau mau dibahas panjang lebar banyak, nanti di lain waktu dan kesempatan. Masih ada atau cukup? Banyak sebetulnya. Waduh, banyak sampai maghrib ini ya. Ini yang kayaknya menarik juga pertanyaannya nih. Iya. Bisa satu lagi kali ya. Satu lagi ya. Satu lagi Takut teman-teman ya. Mau Jadi mohon persiapan maghrib iya, ya. Betul. Ya ada Pak, apa iya jika habis imsak kita melihat sesuatu lalu punya pikiran yang jelek, misalkan memikirkan kiamat, itu apa boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, habis imsak kita merenung, membayangkan kiamat nanti bakal seperti ini, boleh saja, tidak apa-apa. Dalam kiamat itu yang nggak boleh menentukan waktu kiamat, tapi kalau membayangkan sehingga membuat diri kita makin hati-hati, makin waspada, makin meningkat ketaatan, wah bagus, luar biasa itu, kontemplasinya luar biasa. Yang penting jangan pengen mati ya, gitu ya. Jangan pengen cepet mati gara-gara ngebayangin kiamat. Oh, ini udahlah mati aja daripada ntar ngerasain kiamat, gue mati aja lah, itu nggak boleh. Tapi kalau membayangkan situasi kiamat dalam rangka ya diri kita menjadi tumbuh ketaatannya, semakin meningkat rasa takut diri kita kepada Allah, ya itu sangat baik. Sangat baik sekali. Wah, luar biasa ini. Teruskan ya. Jadi kalau habis menunggu bedug subuh, habis
Sahur, ada waktu imsak beberapa menit kita berkontemplasi, membayangkan kiamat, membayangkan negeri akhirat. Jangan hanya kiamat. Siapa tadi yang bertanya ini? Jangan hanya kiamat. Nanti, ya Arif, bayangkan neraka. Wah, tambah serem lagi itu. Tapi nanti di samping membayangkan neraka, berhalunisasi, membayangkan surga juga. Supaya ada motivasi untuk kita meraihnya. Ya itu bagus, silakan, nggak dilarang. Itu dalam bahasa Islam kontemplasi lah. Atau dalam bahasa Nabi dulu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, itu bertahanus namanya di Gua Hiro. Jadi bertahanus itu kita merenung diri di kamar, di tempat yang sunyi, sepi, lalu konsentrasi kita, pikiran kita, seluruh daya pikir kita bayangkan dengan sesuatu yang sangat mengerikan atau sangat menakjubkan, atau sangat membahagiakan, ya, dengan berbagai macam kenikmatan. Itu sangat baik dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang penting nanti setelah itu harus betul-betul ada dampaknya. Dampaknya tentu yang positif, jangan dampak yang negatif, ya. Itu yang harus kita hindari. Mungkin itu jawabannya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, waktu juga ini sebetulnya banyak mungkin yang ingin dibahas, teman-teman juga banyak banget ini yang bertanya Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi dengan Pak Ustadz. Ya, secara kesimpulannya Pak Ustadz mungkin begini kalian. Ada satu pertanyaan yang mungkin masih ngeganjal kepada teman-teman semua atau siswa-siswi SMK Indonesia. Ini kan memang puasa atau Ramadan ini kan untuk pendidikan akhlak. Memang akhlak ini luar biasa susahnya. Apalagi yang kehidupan normal saja tanpa ada pandemi ini, kita sulit untuk mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa, kalau dibilang orang Betawi kaum rebahan gitu. Ini apalagi dengan kondisi seperti ini ya, fasilitas ibadah semuanya ditutup terdahulu dengan adanya kondisi demi kebaikan semuanya. Namun ini mengalahkan ini Pak Ustadz, maksudnya mengalahkan rasa malas atau ada motivasi tersendiri atau ada doa tersendiri buat ya siswa-siswi SMK Letris Indonesia ya, yang mudah-mudahan gitu dengan kondisi seperti ini tetap produktif, kreatif, tetap memunculkan ya ide-ide yang baik gitu, seperti itu Pak Ustadz. Ya, saya jawab singkat begini, sebetulnya COVID ini kalau diambil hikmah positifnya itu bisa menjadi sarana filterisasi bagi diri kita. Filterisasi itu artinya dengan COVID ini kita akan dipertunjukkan oleh Allah diri kita yang sebenarnya. Ayo adik-adik, dengan COVID ini sekali lagi Bapak bilang ya, dengan COVID ini hikmahnya Allah bakal tunjukkan diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya diri kita itu rajin apa malas sih? Disiplin apa nggak disiplin sih? Orang sekarang semua beribadah serba mandiri, kita di rumah. Siapa yang bisa ngontrol ibadah di rumah? Ya. Kalau di sekolah ada guru, ada security, ada satpam. Di masjid kita bisa lihat rame-rame. Nah sekarang di musim COVID ini kita beribadah masing-masing. Jadi tidak ada kata lain kecuali adalah tumbuhnya motivasi dan kemauan yang kuat pada diri kitanya. Untuk mengalahkan berbagai macam hal yang bisa mengganggu ibadah kita selama di musim COVID ini. Itu saja intinya ya. Kalau adik-adik ketika di musim COVID ini tidak ada giroh, tidak ada kekuatan untuk beribadah, ya habis tuh waktu. Selama Ramadan kerjanya hanya luntang-lantung, tidur, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau betul-betul ini menjadi sarana penggemblengan, filterisasi. Ya, adik-adik betul-betul memanfaatkan momentum ini, pembentukan diri adik-adik, melatih disiplin, melatih ngatur waktu, melatih memanage ya ketika berada di rumah. Ini kuncinya. Karena sekali lagi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nggak ada. Orang tua paling hanya bisa mengingatkan. Yang paling terpenting adalah kesadaran yang tumbuh dari diri kita masing-masing. Adik-adik siswa SMK Letris ini udah tahapan dewasa. Bukan kayak anak SD yang harus dimarah-marahin kalau disuruh sholat, yang harus disentil kalau disuruh ngaji. Adik-adik ini udah dewasa, udah bisa membedakan mana baik, mana benar, mana manfaat, mana madarat, mana yang
memberikan efek kepada kita, mana yang akan merusak diri kita. Itu adanya di adik-adik. Manfaatkanlah momentum COVID ini untuk melatih, memini, dan membuat diri adik-adik menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih profesional, dan lebih dari hari-hari sebelum musim COVID-19. Tapi kalau adik-adik gagal mengambil waktu yang sangat berharga ini, pasti nanti selesai musim COVID akan terlihat sama sekali tidak ada dampak bagi diri adik-adik. Seperti biasa saja, males, luntang-lantung, membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Dan itu sangat tidak kita harapkan seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi gitu ya teman-teman semua, siswa dan siswi SMK Indonesia, ya dengan kondisi yang sangat berbeda yang tadi disampaikan oleh guru kita, ya ini menjadi tantangan sebetulnya buat kita ya. Ya, ayo lawan rasa malasnya yang dibilang kamu rebahan tuh jangan jadi kebanggaan. Kita rebahan aja di rumah dan lain sebagainya. Justru dengan ada kondisi seperti ini, ya betul tadi menjadi filterisasi buat diri kita, mana yang betul-betul ibadahnya, mana yang benar-benar ya memang betul. Seperti yang kayak misalnya terawih ada yang mungkin ngadain Ustaz, misalnya kalau di kayak kampung saya kan ngadain walaupun ya cuma sekedar keluarga, tapi ternyata kelihatan gitu ya, maksudnya betul, ya itulah pasti. orang-orangnya yang memang tiap tahun itu yang sholat, ya itu aja yang sholat gitu. Jadi itu ya buat siswa-siswa SMK Indonesia. Nah sebetulnya ada kuis ya, tapi karena berhubung waktu ya, berhubung waktu. Nanti yang bertanya yang tadi sudah dijawab sama Pak Ustadz, ya coba nanti kita akan coba diskusikan. Ada THR berupa pulsa buat teman-teman semua. Seperti itu. Dan saya lagi kami minta doanya Pak Ustadz ya untuk SMK Indonesia khususnya, dikarenakan memang kita saat ini di samping ya tholabul ilmi untuk teman-teman siswa dan siswi serta warga sekolah SMK Indonesia, juga kita dalam rangka penerimaan siswa baru. Seperti itu. Ya mudah-mudahan yang walaupun dengan COVID seperti ini, dengan keadaan seperti ini, ya siswa dan siswi yang saat ini mungkin ada calon siswa yang belum masuk SMK Gratis, silakan saja bisa tanya-tanya lewat IG OSIS SMK Indonesia. Nanti ya mohon minta doanya juga dari Pak Ustadz untuk sama-sama memimpin doa untuk kita semua gitu, yang mudah-mudahan ya SMK Indonesia dari kondisi pandemi seperti ini dijauhkan dari wabah. Insya Allah diberikan sehat walafiat, juga insya Allah tetap produktif, kreatif di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mungkin minta tolong Pak Ustadz untuk memimpin doa, dan juga nanti ada cenderamata Pak Ustadz untuk kementerian. Adik-adik dan seluruh keluarga besar SMK Letris, mari kita akhiri acara kita dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga wabah virus corona cepat berakhir dan mudah-mudahan SMK Letris selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, semakin berkembang, semakin banyak, dan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma ya rabbal alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana junubana wa liwalidayna warahmuma kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal corona wal fasa wal munkar wasuyuf al muhtalifah wasadaida wal mihan ma zaharu minha wa ma batan fi baladina Tangerang salatan khosoh wa fi buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al aulada SMK Letris aulada mubarakan. Allahumma hasin akhlaqahum wa sahih ajsadahum wa nawwir qulubahum wa yassir umurahum waqdi hawaidahum fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.